Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi Squid Proxy pada Ubuntu server. Sebelumnya saya belum install Squid Proxy-nya, install dulu Squid Proxy-nya. Ikutin aja di tutorial ini. Pertama yang harus dilakukan adalah menginstal apt. Nah, di sini sambil menginstal, mungkin perlu beberapa waktu. Jangan lupa pastikan ada koneksi internet saat menginstal Squid Proxy ini. Lalu masuklah ke dalam direktori Squid tadi dengan cara berikut. Sebelumnya di sini saya akan coba dulu untuk ngetes proxy-nya jalan apa enggak. Gimana caranya? Kita cek dulu IP-nya berapa, IP Ubuntu ya. Pertama kali pergi ke pengaturan atau settings. Pada menu ini pergi ke general, scroll ke paling bawah, lalu pilihlah menu network setting. Dan habis itu kita pilih bagian manual proxy. IP-nya didapat dari IP Ubuntu tadi. Isikan ke dalam manual proxy. Karena belum memasukkan port, jadi kita masih pakai port default yaitu 3128. Langsung kita tes saja. Pertama kita ketikkan apa aja, misalnya Google, dan ternyata tidak bisa terakses. Kenapa demikian? Karena koneksi dari seluruh traffic itu masih diblokir. Gimana cara buka blokirannya biar proxy-nya berjalan? Kita buka blokiran. Yang pertama kita masuk ke direktorinya. Lalu buka file squid config tadi, dan pada file tersebut kita edit di bagian http access. Ubahlah bagian denial menjadi allow all. Kenapa? Agar semua traffic itu diteruskan atau diperbolehkan. Simpan dan restart layanan ini. Jika sudah, kita langsung tes apakah bisa, dan ternyata sudah bisa. Bagaimana caranya kalau kita mau ganti portnya? Misalkan port defaultnya 3128. Saya mau custom port sendiri gitu. Gimana caranya? Kita ganti di http port.
Pada menu HTTP port ini, default 3128 ini bisa diganti dengan angka terserah berapapun. Jika sudah, save kembali lalu restart lagi. Setelah selesai, kita cek lagi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tadi di sini kita belum mengganti portnya. Tadi kan portnya sudah diganti jadi 1331. Kalau diganti, sekarang bisa kembali. Sekarang ini tutorialnya untuk cara memblokir alamat tertentu. Oke, gimana caranya? Berikut ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengedit kembali file suite config tadi dan menambahkan access list pada di atasnya HTTP access. Jika sudah, save lalu restart kembali layanan. Sedikit penjelasannya ya, di sini kan kita buat access list, di mana access list ini namanya blok. Blok kita gunain blok URL regix min i, di mana kata Twitter, di mana kalau di URL mengandung kata Twitter itu akan diblok otomatis. Jadi kalau misalnya URL-nya nggak mengandung kata Twitter, misalnya Facebook, Google, Instagram atau yang lain-lainnya, itu nggak bakal diblok. Hanya yang mengandung kata Twitter. Proxy ini juga fiturnya banyak, bisa dipakai sebagai manajemen bandwidth, bisa ngeproxy seluruh IP atau IP tertentu, bisa ngeblokir banyak dari situs web yang mungkin itu aja videonya. Terima kasih.